Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Haji Wirawan Aryas Wibowo SE. Saya sehari-hari bertugas di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat. Selaku pengelola bidang penyelamatan, sehari-hari saya bertugas di seksi pengendali operasi dan kadang-kadang juga diperbantukan di Diklat-Kar Ciracas untuk materi pelajaran. Biasanya saya memegang untuk materi pengenalan SCBA, kemudian prosedur pencarian di Gedung Ahmad Yani. Hari ini saya akan memperkenalkan tentang penggunaan dari SCBA, Self Contained Breathing Apparatus Drager tipe PSS 7000. Seperti rekan-rekan ketahui, di lapangan khususnya untuk DKI Jakarta kita mengenal tipe Drager untuk PSS 7000, ada juga yang di bawahnya ada yang 5000 dan 3000 ya. PSS 7000 ini ada beberapa fitur yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian ya. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan beberapa komponen yang wajib ada di tipe BE PSS 7000. Yang pertama tentunya ini yaitu pelananya atau kita bilang ya ini adalah casingnya ya dari PSS 7000. Nanti kita akan jelaskan sedikit fitur-fitur apa saja sih yang ada di casingnya ini ya, sebelum nanti meningkat ke prosedur pemakaian. Yang kedua adalah tentunya adalah tabungnya ya. Tabungnya ini isinya adalah 6,8 liter, tekanan pressernya di 450, kita biasa ngisi untuk working pressernya adalah 300 bar. Ya. Kemudian masker, ya maskernya sudah familiar sama dengan masker-masker yang PSS yang sebelumnya. Ya. Ini tipe maskernya. Kemudian sama juga dengan ini adalah LDV. Lung Demand Valve, ya sama juga dengan tipe-tipe PSS sebelumnya. Kemudian yang perlu diketahui lagi adalah ini, ya, ini adalah Quick Connect Connector. Jadi nanti akan menyambungkan antara tabung dengan casingnya ini, ya atau pelananya ini. Kemudian bagian yang penting juga ini adalah baterai, ya baterainya nanti bisa kita lihat. Isinya adalah 5 buah baterai A2 yang berjajar seperti ini. Ini tidak bisa dicas ya. Nanti kalau habis harus dibongkar, kemudian kita ganti dengan baterai yang baru. Ya. Kemudian ada lagi teli. Ya, teli nanti untuk mengaktifkan dari DSU. Kemudian ini adalah kunci baterai. Ini kita sambungkan jadi satu agar tidak terpisah. Ya, baik. Sebelumnya, ya. Saya akan perkenalkan fitur-fitur dari PSS 7000 ini. Pertama kita mengenal pelananya, casingnya, ya. Beda dengan tipe-tipe sebelumnya, ya. PSS 7000 sudah dilengkapi dengan ya digital, ya sistem digital dari petunjuk tekanannya, ya. Ini include dengan DSU, ya. Kalau tipe seperti ini namanya adalah bodyguard, ya bodyguard DSU yang sudah terkoneksi dengan pressure gauge atau petunjuk tekanan, ya semua sudah digital. Kalau tipe bodyguard zaman dulu baterainya ada di sini, di belakang sini, jadi ini bodyguardnya cukup besar, ya. Ini bisa kita pindahkan ke tipe-tipe sebelumnya. Jadi tipe 3000 boleh pakai bodyguard yang tipe pertama. Tapi karena ini adalah tipe yang terakhir, ya. Jadi catu dayanya atau ininya nanti digerakkan menggunakan baterai, ya. Menggunakan baterai, dia sudah ada di casingnya di sini. Jadi ini adalah tempat baterai nanti, ya. Sebelum kita nanti peragakan. Pertama akan saya jelaskan tentang fitur yang ada di casing PSS 7000 ini. Berbeda dengan tipe-tipe sebelumnya, ya, tipe-tipe sebelumnya yang PSS 3000 maupun 5000. PSS 7000 ini bisa disesuaikan dengan panjang dari
punggung kita. Ya, ini bisa disesuaikan dengan memencet bagian penguncinya ini, kemudian kita dorong ke atas. Ya, kita dorong ke atas. Ya, jadi bisa disesuaikan. Kemudian bagian pinggangnya pun, ya, ini bisa bergerak ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan. Ya, pada saat kita memakai di pinggang, kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, itu bridging apparatus tidak bergoyang ke kiri dan ke kanan, tapi dia tetap melekat di badan kita. Ya, yang berbeda juga dengan tipe-tipe sebelumnya adalah ini, ada di konektor. Ya, biasanya untuk bridging apparatus agak kesulitannya pada saat kita memasang tabung kemudian disambungkan dengan konektornya ini. Ya, dratnya juga cukup halus. Ya, ini kita hanya pasang di tabung kemudian kita sambungkan di konektornya ini. Nanti kita jelaskan cara prosedur pemakaiannya. Ya. Kemudian yang penting adalah mengenal ini namanya, ya. Ini adalah digital untuk pressure gauge atau petunjuk tekanannya, ya. Dia sudah bersama dengan DSU. Jadi udah include dengan DSU sekaligus, ya. Ini di tipe ini namanya bodyguard, ya. Bodyguard tipe ini ada tipe yang terakhir, ya. Terdahulu bodyguard ini baterainya ada di belakang. Jadi tipenya agak cukup besar. Ini bisa kita pindah-pindahkan ya, untuk tipe terdahulu bisa kita pindahkan untuk tipe PSS 3000, PSS 5000, bahkan ada kemungkinan untuk merek lain yang kemungkinan drat sambungannya sama bisa dipindahkan ke merek lain, ya. Tapi untuk ini, untuk yang tipe yang terakhir ini, ya, nanti catu dayanya di sini tidak ada baterai, tapi baterainya sudah include di casing, ya. Casingnya ini baterainya, ya. Jadi agak berbeda. Jadi tipe yang 7000 ini hanya dipergunakan untuk tipe yang 7000 saja, ya, untuk ininya, untuk bodyguardnya. Jadi tidak bisa dipindah-pindahkan, ya. Baik, kita lihat nanti fitur-fiturnya, ya. Ini cara menggunakan baterainya, ya. Di sini ada konektornya, lihat konektornya ini harus disambungkan di konektor yang ada di bawah, ya. Tekan seperti ini, oke. Lihat sudah loading dia. Oke, sebelum diaktif, ya, pastikan bahwa pengunci atau telinya ini ada di bodyguard. Oke. Nah, dia sudah aktif, ya, sudah aktif. Ya. Oke. Ini adalah tipe atau jenis pelananya atau jenis casingnya dari PSS 7000. Ya, baik. Hari ini kita akan memasuki yang kedua, yaitu tentang prosedur pemakaian bridging apparatus. Sama dengan tipe-tipe sebelumnya, tipe apapun, ya. Prosedur penggunaan bridging apparatus ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemeriksaan visual, kemudian kedua adalah merakit, ketiga adalah tes tekanan tinggi, keempat adalah menggendong, kelima tes tekanan rendah atau tes kevakuman dari masker. Ya. Pertama, pemeriksaan visual. Ya, pemeriksaan visual meliputi apa saja? Ya, meliputi semua yang ada, komponen yang ada di sini. Ya, baik masker, baik tadi baterai yang sudah diletakkan. Ya, oke, baterainya saya lepaskan dulu. Ya, saya lepaskan dulu baterainya. Ya. Jadi semuanya harus diperiksa, pemeriksaan visual. Masker, kemudian tabung, ya, casing bridging apparatus sendiri, kemudian ini teli dan kemudian pengunci baterai, ya. Kemudian ada quick connector, ya, dipastikan bahwa ini o-ringnya atau sealnya masih ada, kemudian baterainya sendiri, baterainya harus disiapkan, ya. Pertama, ya, sudah demikian, kemudian semuanya harus di posisi dikendorkan. Kendorkan masker, letakkan, kemudian dengan lensa menghadap ke atas. Kemudian ini casingnya sendiri, ya, kita kendorkan, termasuk ikat pinggangnya, ya, kendorkan, kemudian kita bentangkan, ya, kita bentangkan. Baik. Tahapan pemeriksaan visual selesai, ya.
Kalau tabung nanti kalau pada saat pemeriksaan visual karena ini masih baru, kalau sudah beberapa kali pemakaian harus diperiksa juga. Jadi bagian-bagian dari kalau ini composite, ada bagian yang terluka atau tidak, kemudian lecet atau tidak ya. Kalau lecetnya agak parah sampai ada keluar benangnya, lebih baik jangan dipergunakan ya. Jadi itu untuk tabung pemeriksaannya ya. Kemudian tahapan pertama selesai, pemeriksaan visual. Kedua, merakit. Yang pertama dirakit adalah baterai. Ingat, baterai. Baterai kita pasang. Ya, kita pasang. Pasang baterai seperti ini. Ya, kemudian kita sambungkan LDV atau long demand valve. Sambungkan LDV. Ya. Oke. Sudah terpasang semuanya. Ya. Itu dibentangkan seperti kupu-kupu. Ya. Kemudian tahapan yang kedua merakit adalah ya. Ini penguncinya atau telinya kita pasang. Ya. Untuk mematikan sistem dari DSU, ya. Telinya kita pasang. Kemudian kita pasang tabungnya, ya tabungnya. Perhatikan, ini kue konektor kita putar di tabung, ya hanya menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan kunci, hanya menggunakan tangan sekencangnya tangan saja, ya. Kemudian dimasukkan ke pengikat botol, masukkan ke pengikat botolnya. Oke, perhatikan, pada saat Anda memasangnya, ya ini cukup ditekan ke bawah saja. Ya, tekan ke bawah saja. Ya. Oke. Nanti pada saat membukanya, putar ke kanan, kemudian tekan ke bawah. Ya. Cara memasangnya cukup ditekan saja ke bawah. Oke. Kemudian pengikat botol dikencangkan. Oke. Tahapan kedua selesai. Ya. Jadi merakit selesai. Tahapan ketiga, tes tekanan tinggi. Tes tekanan tinggi meliputi apa yang harus kita ketahui. Pertama adalah mengetahui isi tekanan tabung. Ya, jadi untuk mengetahui tekanan tabung nanti kita hitung durasinya. Ada yang full duration, ada working duration. Full duration adalah pemakaian dari mulai kita pakai sampai semuanya habis. Working duration adalah pemakaian dari mulai kita pakai sampai bunyi peluit. Ya, jadi kita hitung nanti, ya. Full duration dan working duration-nya. Pertama kita harus mengetahui tekanan tabung. Yang kedua, kita harus mengetahui alarm, sistem alarmnya berfungsi atau tidak. Ya, sistem alarmnya berfungsi atau tidak. Untuk jenis yang PSS 7000 ada dua alarm. Pertama adalah alarm aslinya dia atau alarm yang ada di casingnya. Ya, peluitnya bunyi nanti. Ya, ketika tekanannya sudah turun sekitar 60 bar, maka yang berbunyi pertama adalah alarm aslinya dia, alarm bawaannya dia. Yang kedua, ketika tekanannya turun lagi jadi 50 bar, maka nanti alarm yang digital yang akan berbunyi. Jadi dua-duanya harus berfungsi. Ya, dua-duanya harus berfungsi, nanti diperhatikan. Yang ketiga, untuk mengetahui adalah mengetahui kebocoran. Jadi kalau sistemnya nanti bocor, tekanannya akan turun. Ya, itu berarti tabung atau sistem harus kita periksa lagi, kita kencangkan. Kalau memang tidak bisa lagi, berarti alatnya ini tidak boleh dipergunakan. Ya, jadi pertama adalah mengetahui tekanan, kedua mengetahui alarm, ketiga mengetahui sistem kebocoran. Itu adalah tes tekanan tinggi. Baik, kita lakukan tes tekanan tinggi. Ya, ini masih 0, nanti di zoom ya, 0. Kemudian kita buka 3 kali putaran. Ya, sebelum dibuka perhatikan LDF atau long demand valve dalam posisi tertutup. Jadi kita pencet dulu warna merah. Ini ada tombol untuk menutup valve. Ini ada tombol untuk membuka valve-nya. Kita tutup dulu valve-nya. Tutup valve-nya, kemudian kita putar 3 kali putaran.
1, 2, 3. Lihat. Oke, tekanannya berubah. Di atas adalah yang di atas adalah penunjuk bahwa tekanan tabung. Oke, tahapan dari tes tekanan tinggi selesai. Kita maju ke tahapan berikutnya, yaitu penggendongan. Ya, penggendongan. Silakan Her sini ikut. Ya, bantu saya. Baik. Cara penggendongan pertama adalah mulai dari atas kepala, diangkat dulu, kemudian kedua tangan di kiri kanan frame, ya, lewati belakang kepala, ya, lewati belakang kepala. Kemudian kencangkan tali pundak, ya, kencangkan tali pundak. Kemudian satukan tali pinggang, ya, tali pinggang satukan, kencangkan tali pinggangnya. Tahapan berikutnya, ya, masker diambil, kemudian gantungkan tali masker. Satukan masker dengan LDV-nya, ya, Lung Diman Palep. Oke, kemudian perhatikan cara memakai masker, dimulai dari dagu, ya, dagu, kemudian talinya dibawa ke belakang, mulainya dari bawah telinga dulu, bawah telinga kencangkan, mengikuti bentuk kepalanya. Ya, jangan ditarik ke samping. Ya, bawah telinga, atas telinga, kemudian di atas. Tarik napas, napas seperti biasa. Ya. Kemudian tahapan yang berikutnya, yang terakhir adalah tes tekanan rendah atau tes kevakuman. Ya, tangan kanan, ya, pegang keran botol. Ya, tangan kiri megang manometer. Ya, tutup keran botolnya. Ya, tutup keran botolnya. Lihat manometernya turun atau tidak, napas biasa, ya, tutup keran botol, napas biasa, oke, sampai tidak bisa bernapas. Kalau tidak bisa bernapas berarti sudah vakum. Buka kembali 3 kali putaran, 1, 2, 3, oke. Untuk tipe bekerja seperti ini, ya, bekerja seperti ini, DSU-nya tidak berfungsi, ya, DSU tidak berfungsi. Anda silakan bekerja, ya, Anda bekerja, kemudian balik lagi kalau peluitnya sudah berbunyi, bahwa tanda tabung sudah mulai habis. Ya, untuk mengaktifkan DSU, ya, ini dipegang oleh kepala regunya atau safety officer, ya, ditarik. Tarik DSU-nya, kemudian ini disimpan oleh kepala regu atau safety officer. Ya, selama dia bekerja, dia bergerak, ya, dalam waktu 60 detik, ya, dia tidak akan berbunyi. Tapi ketika dia trouble, pingsan, atau diam selama 20 detik, ya, alarmnya nanti akan berbunyi. Ya, berbunyi seperti itu. Nah, kalau berbunyi seperti itu sebelum 8 detik dia bergerak lagi, nah, dia akan diam lagi. Ya, tunggu sampai 20 detik, dia diam, atau dia mungkin punya terjadi masalah di dalam ruangan, ya, selama 20 detik, dan ditambah lagi 8 detik dia tidak bergerak, maka alarmnya akan berbunyi terus menerus, berbunyi terus menerus, sampai nanti ditemukan oleh rekannya yang lain. Dibawa keluar, pasang kuncinya, baru nanti bisa dimatikan. Ya, tunggu 8 detik. Nah, berbunyi seperti ini tidak akan, walaupun digerakkan, dia tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Bawa dia keluar dulu, kemudian safety officer-nya memasangkan telinya. Kemudian pencet kiri kanannya selama 3 detik. Ya, baru bisa mati. Oke? Ini pada saat dia bekerja, ya. Pasang. Ingat, untuk mengaktifkan DSU-nya ini telinya harus dicabut. Ya. Oke, yang kedua, pada saat dia bekerja, kemudian tabungnya sudah mulai habis, dia keluar dalam kondisi peluitnya sudah berbunyi. Sementara pekerjaannya masih panjang. Ya, tidak usah untuk melepas pelananya. Ya, tidak perlu melepas pelananya. Ya, cukup balikan seperti ini, nanti ada petugasnya. Ya, goyangin. Petugasnya suruh dia ruku. Ya, ruku, kemudian buang udaranya. Ini dulu, buang udaranya. Copot. Tutup.
Ya, tutup, lihat kalau manometernya sudah 0. Oke, manometernya sudah 0. Ya, pengunci botolnya kita kendorkan. Ya, kemudian kita buka. Lepas botolnya, ganti dengan botol yang baru. Ya, ganti dengan botol yang baru. Tidak perlu melepas dari rangkaiannya. Bayangin. Ya. Pasang lagi, lihat tipenya berbeda, ya ini dragger, ini yang lain, ya. Tipenya berbeda, masih bisa dipasang, yang penting ya, yang penting dratnya sama, drat DIN standarnya. Oke. Pasang lagi. Ya, kencangkan. Oke, diri. Ya. Dulu, tunggu. Buka. Ya. Pasang kembali. Hidup. Ya, silakan bekerja kembali. Ya. Jadi tidak perlu melepas rangkaiannya. Ya, tidak perlu melepas rangkaiannya. Oke, selesai. Anda kembali, jangan lupa sebelumnya kita pasang pinnya dulu untuk menonaktifkan dari DSU. Kemudian bisa dibongkar, ya. Perhatikan sebelum membuka rangkaian, perhatikan harus yakinkan bahwa udaranya aman, ya, lingkungannya aman, terbebas dari asap, terbebas dari gas beracun, ya. Pertama kita buka adalah maskernya, kendorkan, ya, tutup, kendorkan, tarik ke atas. Ya, oke. Kemudian lepaskan masker dilepaskan. Ya, letakkan di bawah. Ya, posisi sama seperti tadi ruku. Yang dibuka adalah pertama ikat pinggang. Ya, kemudian tali pundak ditarik. Ya, tangan kanan atau tangan kirinya keluar, raih keran botol, letakkan di bawah. Oke, letakkan di bawah. Oke. Sudah diletakkan di bawah. Perhatikan. Ini tabungnya masih bertekanan. Isinya masih banyak, ada kemungkinan masih bisa disimpan. Ya, kalau disimpan dalam kondisi begini, DSU-nya atau pressure gauge-nya masih aktif. Ya, masih ada masih aktif ya. Jadi baterainya masih berfungsi. Tutup ya. Kemudian kita buang. Udaranya. Oke. Perhatikan sampai dia 0. Kalau 0, kemudian kita pencet kiri dan kanannya. Pencet kiri kanannya. Ya, selama 3 detik sampai dia bunyi alarmnya. Ya. Oke. Berarti sudah nonaktif, ini bisa disimpan. Ya, disimpan dan siap dipergunakan lagi. Perhatikan kalau masih ada bertekanan, dia tidak bisa dinonaktifkan. Ya. Oke, loading. Oke, ini masih bertekanan, kemudian Anda mau nonaktifkan, pencet kiri kanan. Ya. Dia akan bunyi seperti ini, itu menandakan bahwa dia masih bertekanan. Ya, tidak bisa dinonaktifkan. Untuk menonaktifkannya, tutup, buang udaranya, lihat manometernya kalau sudah 0, ya. Kemudian baru dipencet kiri kanan 3 detik. Oke, sudah hilang, siap untuk disimpan. Oke, demikian ya. Jadi prosedur penggunaan dari breaching apparatus PSS 7000 ya. Ada sedikit perbedaan dengan tipe-tipe sebelumnya yang ada di Sudin atau di wilayah masing-masing ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah baterai yang agak berbeda, kemudian ada ini quick connector ya. Kemudian cara mengaktifkan DSU seperti tadi. Oke, kritik dan saran kami mohon masukan dari teman-teman sekalian. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.